Jumpa lagi dengan Kak Leni dalam acara Ati Kids. Nah, teman-teman pasti penasaran kan cerita apa yang akan kita dengarkan selanjutnya? Nah, sekarang kita sedang belajar nih bagaimana anak-anak Allah bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus, yaitu kamu dan saya. Kita sebagai anak-anak Allah harus bertumbuh loh. Cara yang pertama, gimana ya bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus? Yang pertama adalah membaca Alkitab setiap hari. Yang kedua adalah berdoa senantiasa. Cara yang ketiga yang disampaikan oleh Kak Tresno kemarin, yaitu hidup kudus, mengaku dosa dengan jujur di hadapan Tuhan Yesus setiap hari. Dan hari ini kita akan belajar cara yang keempat. Apa ya cara yang keempat? Yaitu rajin ke gereja. Nah, teman-teman, kita mau dengar ceritanya. Tapi sebelumnya, Kak Leni ajak kita semua berdoa yuk. Tuhan Yesus yang sangat baik, pada saat ini kami sangat berterima kasih karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, kami sungguh rindu supaya kami menjadi anak-anak Allah yang bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Berkatilah kami dan tolonglah kami supaya kami bisa konsentrasi mendengar cerita firman-Mu hari ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kita akan membaca firman Tuhan. Ayo, teman-teman yang ada di rumah, silahkan kalian ambil Alkitabnya. Ayo kita membuka bersama-sama ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46a. Kita akan baca ya. Kali ini akan bacakan. Teman-teman di rumah silahkan dengarkan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46a. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Wah, teman-teman, apa ya maksud dari firman Tuhan ini? Siapa mereka yang berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah? Kita akan dengarkan ceritanya. Ayo kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Nah, teman-teman, apakah kamu masih ingat apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga? Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya agar menjadi saksinya di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan Yesus menjanjikan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Tetapi mereka harus tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji itu. Murid-murid Tuhan Yesus taat pada perintah Yesus. Mereka berkumpul dan menantikan janji Tuhan Yesus, dan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Pada waktu itu, ketika tiba hari raya Pentakosta, turunlah Roh Kudus dan penuhlah murid-murid Yesus dan semua orang percaya yang berkumpul di satu tempat dengan Roh Kudus, sesuai dengan janji Tuhan Yesus kepada mereka masing-masing. Mereka menerima kuasa Roh Kudus sehingga terjadi satu perubahan yang luar biasa, yaitu mereka dapat mengerti firman Tuhan yang pernah mereka pelajari, baik dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi yang memberi kesaksian tentang Yesus. Dan juga mereka mengingat apa yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Mereka mengerti bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup, yang telah datang ke dunia menjadi juru selamat manusia. Ketika murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka mulai bersaksi tentang perbuatan Allah dalam berbagai bahasa asing dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga orang banyak yang berasal dari berbagai bangsa dapat mendengar kesaksian mereka dan mereka sangat terheran-heran. Kamu tahu nggak teman-teman?
seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Oleh karena kuasa Roh Kudus, ia memiliki perubahan yang luar biasa. Dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus di depan banyak orang tanpa takut lagi, dan ia tidak malu. Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang telah datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa. Semua orang banyak yang mendengar kesaksian murid-murid Tuhan Yesus, hati mereka sangat terharu dan mereka bertanya kepada Petrus, "Apa yang harus kami lakukan?" Lalu Petrus menjawab, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis." Mendengar perkataan Petrus, orang banyak itu menerima perkataan Petrus dan mereka bertobat, mengakui dosa, dan memberi diri untuk dibaptis. Sehingga jumlah mereka kira-kira 3.000 orang, dan semakin bertambah-tambah banyaknya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mau mengikut Tuhan Yesus. Nah, semua orang yang telah bertobat dan yang menjadi percaya kepada Yesus, mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Dan dengan bertekun, mereka semua belajar firman Tuhan dari murid-murid Tuhan Yesus. Wah, mereka sangat senang sekali. Mereka rajin berdoa dan beribadah bersama-sama. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tetap bersatu. Kamu tahu, bukan hanya itu saja, tetapi mereka saling berbagi kepunyaan mereka menjadi milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Wah, perubahan hebat terjadi kepada mereka. Tidak hanya pada saat mereka di dalam gereja saja, teman-teman, tetapi di luar gereja juga, di mana saja mereka berada. Nah, sebelum orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebelumnya mereka sangat takut kepada orang-orang dunia karena orang-orang dunia membenci Yesus dan pengikut Yesus. Tetapi kamu tahu, setelah mereka menerima Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya, mereka tidak takut lagi dan mereka tidak malu lagi, melainkan mereka menjadi berani untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Anak Allah dan Juru Selamat manusia. Dan juga orang percaya ditakuti. Bahkan mereka juga disegani dan disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, teman-teman, demikianlah cerita firman Tuhan kita hari ini. Nah, sebelumnya kita mau ayat hafalan dulu. Sekarang kita akan membacakan ayat hafalan hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46a. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, kata bertekun artinya sungguh-sungguh mau terus belajar tentang firman Tuhan. Dan dengan satu kerinduan bersama-sama mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bait Allah adalah tempat mereka beribadah pada zaman itu. Mereka itu siapa? Mereka adalah semua orang percaya kepada Yesus yang ada di Yerusalem. Mereka memberi teladan kepada kita apa yang harus dilakukan semua orang-orang percaya pada zaman sekarang ini juga, termasuk kamu dan saya. Nah, teman-teman, ayo kita baca yuk sekali lagi firman Tuhan ini supaya kamu bisa mengingatnya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46a. Dengan bertekun
dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, teman-teman, ingat kembali firman Tuhan ini ya, dan selalulah hidup dalam firman Tuhan, oke? Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan ceritanya. Bagaimana? Menarik bukan? Dan luar biasa. Tuhan Yesus sungguh hebat. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita, mengajar kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami supaya kami hidup mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami mau hidup melakukan firman-Mu. Kami mau menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau senantiasa hidup rajin bergereja, pergi ke sekolah minggu setiap hari minggu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Dengarkan cerita selanjutnya. Apa ya? Pasti teman-teman penasaran kan? Oke, sampai jumpa minggu depan lagi. Bye-bye.